mulai sekolah 1 minggu. Sekarang refreshing dulu ah. Hai Nijel. Saya ada Rosa Ayu. Hai Rosa Ayu. Hai adik-adik di rumah. Nijel lagi ngapain? Aku lagi nangkap ikan. Rosa mau ikut juga. Rosa gak mau nangkap ikan. Rosa mau memuji Tuhan di sebelah. Nijel mau ikut memuji Tuhan? Kan hari ini hari Minggu, hari untuk beribadah. Ya sih. Nijel mau ikut memuji Tuhan di taman sebelah? Oke, yuk kita pergi ke taman sebelah. Nah, Nijel di sini nih. Kita akan memuji Tuhan. Bagus kan pemandangannya? Oke Rosa. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan untuk kami. Kami ingin beribadah kepada Engkau, berkati setiap kami, sehingga kami boleh memuji Tuhan, kami boleh berdoa, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Pimpin waktu kami ke depan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Rosa, bunganya indah ya. Siapa yang ciptain? Iya, bunganya indah ya. Yang ciptain Tuhan. Rosa gak bisa. Pohon juga ya. Iya, pohon juga. Hanya Tuhan yang bisa. Matahari, Matahari juga. Hanya Tuhan yang bisa. pelangi, Iya, pelangi juga. Hanya Tuhan yang bisa. hebat ya Tuhan. Iya dong. Yuk kita akan menyanyikan lagu ini. Kita nyanyinya saut-sautan ya. Nijel akan bertanya, adik-adik di rumah dan Rosa Ayu, kita akan menjawab, saya tidak bisa. Hanya Tuhan saja yang bisa. Oke, kita latihan dulu ya. Siapa buat bunga? Saya tidak bisa. Siapa buat bunga? Hanya Tuhan saja. Adik-adik sudah bisa? Nijel akan bertanya, kita akan menjawab. Yuk kita mulai. Siapa buat bunga? Saya tidak bisa. Siapa buat bunga? Hanya Tuhan saja. Siapa buat pohon? Saya tidak bisa. Siapa buat pohon? Hanya Tuhan saja. Siapa buat air? Saya tidak bisa. Hanya Tuhan saja. Siapa buat langit? Saya tidak bisa. Siapa buat langit? Hanya Tuhan saja. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu ini secara full bersama-sama dan diciptain bunga, pohon, matahari, dan pelangi. Oke? Siapa buat bunga? Saya tidak bisa. Siapa buat bunga? Hanya Tuhan. Pohon. Siapa buat pohon? Saya tidak bisa. Siapa buat pohon? Hanya Tuhan. Matahari. Siapa buat matahari? Saya tidak bisa. Siapa buat matahari? Hanya pelangi. Siapa buat pelangi? Saya tidak bisa. Siapa buat pelangi? Hanya Tuhan saja. Aku senang hari ini. Kenapa Nijel senang? Soalnya memuji Tuhan itu menyenangkan. Aku pikir nangkep ikan aja yang senang, ternyata memuji Tuhan juga. Iya Nijel, Tuhan membuat hati kita bersukacita saat kita memuji Tuhan. Adik-adik di rumah juga kan senang memuji Tuhan? Yuk kita nyanyikan lagu I've Got Joy Down in My Heart. Down in my heart.
Ijel sudah masuk sekolah lagi. Iya, Tante. Semangat ya belajar online-nya. Adik-adik di rumah juga kan sudah masuk sekolah. Semangat ya. Sudah 1 tahun berlalu kita belajar online di rumah. Tuhan juga sudah menyertai kita setahun. Macam-macam musim Tuhan sudah menyertai. Dan semester ini adik-adik belajar, pasti Tuhan akan menyertai juga. Yuk kita bunyikan panca bulan ini tak terbatas. Yuk. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu akan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu akan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Ijel, kita main tebak-tebakan yuk. Ayo, Siapa yang disuruh Tuhan untuk membuat bahtera? no, Peter. Siapa yang bertemu dengan bayi Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus dibawa sama Maria dan Yusuf ke bait suci? siapa ya? Mau tahu? Adik-adik di rumah juga mau tahu? Kita harus dengerin firman Tuhan sebentar lagi. Kita nyanyikan lagu firman Tuhan ada di hatiku dulu ya. Kita mulai dari buka Alkitab lalu ku baca. Buka Alkitab lalu ku baca. Srek, 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 srek. Buka Alkitab lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku.
semuanya. Wa berdua. Wa berdua. Wa berdua. Wa berdua. Teman-teman yang mau memberikan persembahan bisa transfer ke nomor yang sudah gereja berikut ini. Adik-adik yang mau melayani seperti ini, Jel, bisa menghubungi Los Ayu atau Los kelas. Dan teman-teman, Dan adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong berkati kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu dengan baik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hai, selamat pagi semuanya. Terima kasih buat Deo yang sudah membuka doa firman hari ini. 2 minggu kita sudah melewati tahun 2021 ya. Dan 1 minggu yang kemarin kalian sudah merasakan kembali aktivitas kalian, yaitu sekolah online lagi ya. Nah, Dedek pasti kalian ada yang kemarin awal-awal waktu mau sekolah online kalian susah bangun ya. Nah, tapi kalian harus tetap semangat karena kalian harus menuntut ilmu setinggi-tingginya ya. Ayo kita semangat kembali. Nah, Adik-adik, minggu ini, hari ini Lose mau memutarkan satu video, yaitu video seseorang yang sangat dermawan. Yuk kita tonton video ini. Namanya Lo Xiaoging, biasa disapa Dr. Lo. Usianya kini menginjak 81 tahun. Dr. Lo sudah mengabdikan diri menjadi dokter selama lebih setengah abad. Mengabdi dalam arti sesungguhnya, karena pada warga tak mampu ia tak pernah mematok tarif untuk pelayanannya. Ini berlaku di klinik rumahnya, juga di rumah sakit Kasih Ibu tempatnya juga berpraktik saat ini. Sejak lama Dr. Lo pun dikenal sebagai penolong dan sahabat kaum miskin. Dari dulu kalau anak mungkin gitu banyak cocok, lebih banyak cocok ke Dokter Lo. Obatnya tuh lebih ringan tapi sembuhnya memang betul bisa kita gitu. Di rumah sakit memang sudah ada tarif dokter, namun Dr. Lo akan membebaskan bea itu dengan gajinya sendiri. Ya, ia selalu sisihkan penghasilannya untuk mensubsidi pasien tak mampu, untuk biaya dokter hingga rawat inap. Seandainya ada yang rawat inap lalu menghadap ke keuangan, bila kalau ini kurang mampu lalu membawa surat dari kelurahan, langsung dokter Lo bilang, ya itu nanti saya bantu berapa persen dari dokter Lo, berapa persen dari rumah sakit. Lo Xiaoging konsisten abdikan hidup seperti ini sejak awal ia menjadi dokter. Bahkan sejatinya untuk bisa berarti bagi sesama merupakan niat utamanya belajar dan memilih profesi ini. Ya memang ya begitu, jadi sejak saya lulus ya saya tahu bahwa keadaan masyarakat kita itu kan masih banyak yang kurang mampu untuk belum terjangkau oleh usaha-usaha dari pemerintah. Kini bisa dikatakan usia Dr. Lo sudah senja, namun niat serta semangatnya tak sedikit pun meredup. Dr. Lo tak akan berhenti. Ia pun yakini setelah tunai masanya akan hadir dokter-dokter muda yang berderma lebih banyak dan berbuat lebih hebat. Kurniawan Arif melaporkan untuk NET. Nah, adik-adik, kita sudah menonton video dari Dr. Lo. Nah, adik-adik, apa sih yang paling kalian ingat dari video tadi? Ya, nah, Dr. Lo ini sudah tua loh adik-adik ya.
tapi dia mengabdikan dirinya untuk memenuhi panggilan hatinya, yaitu apa? Menolong orang-orang yang miskin untuk bisa mendapatkan pengobatan. Adik-adik ya, biasanya kalau kita sakit ya kita perlu dokter. Tapi bagi orang miskin untuk pergi ke dokter itu membutuhkan banyak biaya. Nah adik-adik, tapi Dokter Lo ini mau membantu orang-orang miskin ini. Orang-orang yang mau datang ke tempatnya malah diberi gratis, nggak usah bayar. Obatnya pun juga gratis. Nah adik-adik, hebat ya pengabdian Dokter Lo ini. Dia mau mendengar panggilan hatinya untuk mau melayani orang-orang yang miskin. Nah adik-adik, Tuhan pun juga mempunyai misi buat seseorang ya. Misi ini buat siapa ya? Yuk kita tonton lagi video berikut ini. Stories of the Bible. Jesus calls Matthew. This is Jesus. Heyo! Who is the Son of God and the Savior of the world. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love and healed people from their sickness. He did many miracles like calming storms and even raised people from the dead. Wahoo! Jesus was in Capernaum and he was walking along when he saw a tax collector named Matthew sitting at his tax collector's booth. Tax collectors were hated by everyone because many people thought they were cheaters and sinners. Oh, not like you! Let's get out of here. But Jesus saw this man and said, "Follow me and be my disciple." Me? Yeah, you. So Matthew got up, left everything, and followed him. Later, Matthew held a banquet in his home Hey, yes. with Jesus as the guest of honor. Yes, I hear. Oh, thank you. Many of Matthew's fellow tax collectors and other guests also ate with them. Ugh, yuck. Hey, you! But the Pharisees and their teachers of religious law complained to Jesus' disciples, "Why do you eat and drink with such scum?" Hold on there. When Jesus heard this, he told them, "Healthy people don't need a doctor. Sick people do." Then he added, "Now go on and learn the meaning of this scripture. I want you to show mercy, not offer sacrifices. For I have come to call not those who think they are righteous, but those who know they are sinners." So Matthew went on to be one of Jesus' 12 disciples and followed him throughout his time on earth. He even wrote a book in the Bible about Jesus' time on earth, and he served God for the rest of his life. Nah adik-adik, kalian sudah melihat video dari Lewi. Nah akhirnya Lewi pun ikut Tuhan ya, memenuhi rencana Tuhan. Nah adik-adik, Lewi ini sebelum ikut Tuhan Yesus dia bernama Lewi ya. Tapi sesudah dia ikut Tuhan Yesus, dia diganti nama dengan Matius. Nah adik-adik, pekerjaan Matius ini dulu adalah pemungut cukai. Kalau kita tahu pekerjaan pemungut cukai, biasanya dia sebagian kayak bendahara gitu ya. Dia menerima uang-uang dari masyarakat setempat untuk membayar pajak pada pemerintah. Dan biasanya kalau pemungut cukai, dia mintanya lebih dari apa yang sudah ditentukan. Nah adik-adik, orang-orang sekitar tuh tidak ada yang suka ya sama Matius itu. Tapi Tuhan loh mau pakai Matius memenuhi rencananya sebagai murid Tuhan Yesus. Nah adik-adik, hebat ya rencana Tuhan. Dan apakah saat Matius dipanggil Tuhan, apakah Matius menolak? Tidak ya.
Matius langsung meninggalkan pekerjaannya dan dia mau ikut Tuhan Yesus. Itu sangat hebat ya. Nah adik-adik, akhirnya pun Tuhan Yesus diundang oleh Matius untuk dapat datang ke rumahnya. Dan Matius pun mengundang teman-temannya untuk ikut perjamuan, ikut diundang pada pestanya ya. Nah akhirnya mereka makan-makan dan Matius pun setelah mengumpulkan teman-temannya, dia itu mau pamitan ya, salam perpisahan sama teman-temannya, sehingga teman-temannya ini pun tahu kemana Matius itu akan pergi, yaitu kemana adik-adik? Iya betul, pergi ikut Tuhan Yesus. Nah adik-adik, saat kita melihat rencana Tuhan dalam diri Matius, kita bisa belajar ya, Tuhan itu bisa memanggil siapapun, memakai siapapun, kayak dokter Lo ya. Biasanya kalau kita lihat profesi dokter ya, biasanya itu dokter itu jarang ya yang mau mengorbankan ya dirinya untuk melayani, benar-benar melayani tanpa dibayar. Wah, jarang sekali ya. Yang lo setahu, yang memang diekspos di berita itu yang paling terkenal adalah dokter Lo ya. Dia praktek di Solo ya. Nah adik-adik, itu kalau Tuhan tidak menggerakkan hati dokter Lo, mungkin dokter Lo tidak akan melakukan pelayanan seperti itu, memberikan gratis buat masyarakat yang tidak mampu. Nah adik-adik, begitu juga dengan Matius. Matius pun kalau tidak digerakkan hatinya oleh Tuhan, Matius pun tidak akan ikut melayani Tuhan untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Tetapi saat Matius saat dia mendengarkan panggilannya, dia mau melayani Tuhan. Dia mau mengorbankan apa yang harusnya dia bisa nikmati, hartanya yang banyak bisa dinikmati, tetapi dia mau mengorbankan dirinya untuk bisa melayani Tuhan. Nah saat ini Lose mau bertanya pada kalian. Saat ini kan tahun 2021 ya, sudah berganti tahun. Nah apa yang bisa kalian lakukan buat Tuhan? Apakah kalian mau mendengarkan panggilan kalian? Nah adik-adik, kalau kalian tahun 2020 kalian sudah ogah-ogahan ya, maksudnya terus saja melakukan hal yang sama. Nah saat ini apakah kalian mau berubah? Kalian punya keinginan yang baru untuk mau mendengarkan panggilan Tuhan. Matius dipakai oleh Tuhan. Dokter Lo juga digerakkan hatinya untuk melayani orang-orang miskin. Nah saat ini Lose mau bertanya dengan kalian, maukah kalian mendengarkan panggilan Tuhan? Panggilan Tuhan itu seperti apa ya buat kalian? Wah, kalau Lose secara pribadi, waktu ada panggilan Tuhan untuk melayani di sekolah minggu, Lose Elia itu enggak ada kepikirannya, enggak mau Lose ya. Tetapi suara tuh terus terdengar ya, ayo layani di sekolah minggu, ayo layani di sekolah minggu. Sehingga Lose Elia berkata, yes, saya mau Tuhan. Dan akhirnya Lose Elia mau mulai belajar untuk melayani Tuhan. Nah sekarang giliran kalian, apa yang bisa kalian lakukan untuk mendengar panggilan Tuhan? Nah kalau kemarin minggu lalu kita bisa melihat Nigel dan Keisha melayani Tuhan di musik, di pujian. Nah, kalian mau enggak untuk melayani seperti itu? Nah, bagi kelas Indria yang ingin menjadi MC di sekolah minggu, boleh loh. Ada yang ingin ikut paduan suara, boleh. Nah, kalian bisa bilang sama Lose kalian masing-masing ya. Begitu juga dengan kelas Pratama. Saat Lose juga di tahun 2020 ini sangat terkejut ya, karena ada seorang yang ingin mulai membaca Alkitab di tahun 2021. Nah, padahal Lose sendiri di tahun 2020 itu sudah join grup bat ya,
Tapi Lose 2020 itu sudah mulai males adik-adik, males baca Alkitab. Tapi karena gara-gara ada seseorang yang bilang aku mau baca Alkitab mulai tahun 2021, rasanya tuh hatinya Lose tuh ada yang menggerakkan. Aduh, aku mau baca bab lebih semangat lagi. Dan akhirnya Lose ngajak kalian kelas Pratama untuk ikut join di grup bab. Nah, adik-adik kelas Pratama, ayo dong, yang belum join cepet join. Dan Lose berterima kasih di kelas Pratama itu sudah banyak yang sudah daftar. Nah, yang belum, ayo ya. Adik-adik, dalam melayani Tuhan, Tuhan itu tidak melihat orang yang sempurna. Tuhan tidak memandang dia bisa, tapi Tuhan memilih orang yang mau. Nah, adik-adik, pokok kita mau ya, Tuhan akan memperlengkapi. Sama seperti Matius, Tuhan juga memperlengkapi Matius karena Matius awalnya mau. Begitu juga dengan Dr. Lo. Dr. Lo juga digerakkan hatinya oleh Tuhan dan dia mau melakukan, dan Tuhan sendiri yang memperlengkapi dia. Nah, saat ini giliran kalian. Apakah yang bisa kalian lakukan buat Tuhan? Dengarkan panggilan Tuhan dan bilang mau. Nah, saatnya kita mau berdoa. Kita mau tutup mata, kita mau lipat tangan kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan firman ini supaya kami bisa mendengar akan panggilan-mu. Kiranya kami bisa mencontoh Dr. Lo di masa tuanya, dia tetap setia mau membantu orang-orang miskin. Kami juga ingin Tuhan Kau mencontoh dalam hidup kami seperti Matius. Kami ingin hidup kami juga Kau pakai sedemikian rupa sehingga kami bisa melayani nama-Mu. Tuhan, pakai hidup kami. Berikan semua talenta yang kami miliki ini supaya kami bisa memuliakan nama-Mu, supaya kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Berikan keinginan, berikan kata mau di hati kami untuk melayani nama-Mu. Saat kami mau, Tuhan akan memperlengkapi kami. Tuhan, kiranya semuanya ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.